adab-adab seputar tidur. Pembahasan ini sangat penting sekali untuk kita bahas, karena tidur itu ada mukjizat di dalamnya, ada keajaiban-keajaiban di dalamnya. Bahkan tidur sendiri bisa mencetak manusia itu menjadi orang-orang besar. Kalau orang paham tentang adab tidur, di balik tidur itu banyak manusia-manusia besar dari kalangan para ulama dan yang lainnya itu terlahir dari adab-adab ini. Saya contohkan saja Urwah ibnu Zubair. Urwah ibn Zubair saat dia masih muda, dia membawa kawannya, kemudian ngobrol setelah Isya sampai larut malam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah adalah bibinya, maka menegur Urwah ini dan mengatakan, ya Urwah, laisa hakadha ma fa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti ini yang dilakukan Nabi. Nabi tidak pernah bergadang selarut ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan langsung tidur setelah Isya. Maka Urwah pun mengikuti nasihat bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Urwah menjadi ulama besar. Siapa yang tidak kenal Urwah ibn Zubair? Ulama yang sangat besar di zaman itu. Sampai hari ini namanya dikenang karena kebesaran ilmunya. Lalu apa hukum kait dia menjadi ulama dengan tidur cepat? Karena orang yang tidur cepat pada Isya, maka dia akan bisa bangun tengah malam atau minimalnya sepertiga malam akhir, sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dan dia bisa belajar sehingga menjadi ulama besar. Hari ini terkadang orang meremehkan soal tidur ini. Terkadang orang marah gara-gara ada orang membuang nasi, mungkin kelebihan masak, kemudian tidak habis dan dibuang di tong sampah. Mungkin kita katakan orang itu orang yang mubazir, tetapi tidak terpikir bahwa betapa banyak orang yang memubazirkan hidup mereka dan waktu mereka dengan tidur. Itu mubazir semubazir-mubazirnya. Sebesar-besar mubazir itu ketika orang menghabiskan waktu membuang sia-sia dengan tidur. Karena orang tidur itu tidak sadar, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 1 hari kan itu ya. Kecuali kalau tidurnya itu mengikut kepada tidurnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya pembahasan tidur ini penting. Karena saking pentingnya pembahasan tidur ini, sampai Al-Quran mengatur kapan tidur dan kapan bangun. Tidak mungkin Al-Quran mengatur kapan tidur dan kapan bangun itu, kecuali karena perkara itu besar, perkara itu agung. Karena kalau seandainya perkara itu tidak besar, ngapain Al-Quran bicara di situ? Umpamanya ibu suka masak, suka resep masing-masing kan. Ada yang suka sayur asam, ada yang suka soto, gulai, rawon, macam-macam. Kemudian ibu buka Quran cari resep. Kira-kira ada enggak tuh resep sayur asam di Quran tuh? Atau resep soto, atau resep rawon, atau pecel? Enggak akan dapat, Bu. Kenapa Quran tidak menyebutkan resep-resep itu? Karena itu remeh-temeh. Tidak perlu cari Quran itu untuk membuat resep-resep makanan. Tetapi ketika Al-Quran bicara soal kapan tidur dan kapan bangun itu, menunjukkan ini bukan perkara remeh-temeh, ini perkara besar, diatur dalam Islam. Karena ada keajaiban dan mukjizat yang akan didapat bagi orang yang paham soal urusan tidur dan bangun ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan seorang muslim berpandangan bahwa tidur itu bagian daripada karunia dan nikmat. Ya, karena orang yang tidak bisa tidur kan tersiksa, Bu. Orang kalau tidak bisa tidur itu sangat-sangat tersiksa. Bahkan ada sebagian orang itu tidak bisa tidur kecuali harus menegak obat kan. Ada orang yang seperti tak bisa tidur saya Ustaz kecuali harus minum obat. Kalau tidak minum obat sehari 2 hari dia tidak bisa tidur sama sekali. Nah, ini kan tersiksa luar biasa. Tapi ada orang yang mudah tidur, Bu. Nengok bantal saja belum nempel kepala, Bu, udah nguap-nguap dia. Ada orang yang cepat tidur. Sekali letak saja sudah ngorok kan dia. Ada orang yang tidur itu dimukodimahi dulu, entah baca dulu sampai capek gitu. Padamkan listriknya dan begitu seterusnya. Macam-macam lah orang tidur. Tapi yang jelas bahwa tidur itu bagian karunia dan juga nikmat Allah kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min rahmatihi
Ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya di siang hari kamu bisa mencari sebagian dari karunia-Nya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntut? Agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih bisa tidur. Karena orang yang tidak bisa tidur itu tersiksa, saya katakan tadi. Dan bersyukur Allah sudah letakkan kapan waktu tidur, kapan waktu kerja. Kapan waktu tidur? Ya malam. Makanya Allah buat malam itu mudah untuk tidur. Allah robah cuacanya. Kalau malam itu kan agak dingin karena tidak ada matahari, yang ada bulan. Allah robah cuaca siang menjadi panas matahari supaya orang tidak ngantuk dan bisa bekerja. Jadi Allah sudah letakkan tuh waktu-waktunya. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah jadikan siang sepanjang masa, kapan kita bisa tidur tuh? Dan kalau Allah jadikan sepanjang masa malam, kapan pula kita bekerja? Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah letakkan, inilah waktu tidur, ini waktu kerja, dan itu rahmat karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu digunakan untuk istirahat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih lanjut menjelaskan soal mukjizat tidur ini, kita tahu bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia yang Allah utus di alam semesta ini. Bahkan semulia-mulia manusia dari seluruh manusia. Karena dia adalah pemimpin para nabi dan rasul. Dan pemimpin manusia di akhir zaman. Nabi SAW sudah mencontohkan kepada kita bagaimana seseorang itu kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Kadang-kadang Bu, seseorang itu kalau bertanya sama orang tidur, biasanya pertanyaannya, Bu, kapan kamu bangun? Saya bangun jam 5. Ya pantaslah kamu tak bisa subuh, lewat subuhnya. Jam 5 atau jam 6 baru kamu bangun. Sebenarnya pertanyaan itu dibalik, jangan seperti itu. Tapi tanya kepada dia, kapan kamu tidur? Sebab kapan tidur itulah menentukan bangun. Kalau tidur ba'da isya, insya Allah nggak usah dikasih alarm sekalipun. Tengah malam atau sepertiga malam akhir itu dipastikan dia bangun. Karena sudah lama kalau tidur 5-6 jam itu sudah terbangun orang. Kecuali dia capek kan gitu. Tapi kalau tidurnya jam 1, kemudian mengharap bangun jam 3, nggak yakin saya itu. Nggak yakin. Alarm itu yang bunyi kencang itu bukan bunyi alarm. Disangkanya bunyi suruh tidur lagi gitu. Itu mungkin salah dengar nih. Makanya dia makin ngorok kan. Jadi kalau seandainya orang itu mengikuti gaya Nabi tidurnya, di mana Rasul SAW tidur itu selepas isya, maka dipastikan orang itu akan bangun cepat. Tak perlu alarm-alarm. Perhatikan di dalam surah Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila." Wahai orang yang berselimut, maksudnya Nabi, bangun ya. Quran menjelaskan kapan bangun untuk melaksanakan salat malam, kecuali sebagian kecil, yaitu separohnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan atau tartil. Dari ayat ini kita tahu bahwa Nabi SAW itu tidur ada 2 gaya. Pertama, tidur nisful lail, separuh malam dia tidur, separuh malamnya dia bangun. Atau 2/3 dia tidur, sepertiganya dia bangun. Itu zahir surah Muzammil. Jadi tidurnya Nabi pada isya langsung, nanti tengah malam dia bangun. Dan aktivitas Nabi biasanya langsung tahajud dan qiraatul Quran. Atau ditambah sedikit menjadi 2/3 Rasul tidur itu. Nanti 1/3 malam akhir bangun. Begitulah Nabi mengajarkan kapan tidur dan kapan bangun. Kenapa Nabi SAW mengajarkan seperti itu dan Al-Quran juga mencatatnya? Karena saya ulang dari awal, tidur itu sebuah keajaiban dan mukjizat. Orang kalau tidur dari awal malam, walaupun hanya 5 jam atau 6 jam, Bu, maka kita ini akan sehat, hati kita akan baik, dan permasalahan-permasalahan kita akan terurai. Tapi kalau kita tertidur atau sengaja tidur tengah malam,
sampai kemudian lewat tahajud, lewat sampai ke subuh-subuhnya lah lewat. Dia bangun setengah 6 atau jam 6 atau naudzubillah sampai jam 9 dia bangun. Dipastikan jiwanya rusak, dipastikan jiwanya buruk, dan akan banyak masalah yang tidak tahu masalah itu datang dari mana. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, bagaimana orang yang tidur itu akan didatangi syaitan. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idhanah. Kata Rasul, syaitan itu akan datang. Syaitan itu akan datang kepada setiap orang yang tidur, kemudian mengikat 3 ikatan di tengkuknya. Salasa uqadin. Yadribu kulla uqdatin makanaha alaika laylun tawilun farqud, kata syaitan. Maka setiap setan itu ngikat 1 ikatan, maka syaitan akan membisikkan itu di telinga kita, malam masih panjang, tidur, malam masih panjang, kata setan. Kemudian diikat lagi 1 ikatan, kemudian setan nyanyi lagi di telinga kita, malam masih panjang, tidur, sampai 3 kali. Kita dinyanyiin itu sama setan di telinga kita itu, tidurlah, tidurlah, masih panjang loh malam, padahal sudah jam 6 tuh Bu. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa in istaiqadha, kalau dia terbangun di sepertiga malam sebelum subuh, fa dzakarallah, dia pun langsung mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Langsung berzikir dia. Kemudian ketika dia berzikir, inhallat uqdatun, maka 1 ikatan lepas di tengkuknya. Fa in tawaddaa inhallat uqdah, kalau dia berwudu 2 ikatan hilang pada dia. Fa in shalla inhallat uqdatu kulluha, kalau seandainya dia salat, maka lepaslah 3 ikatan semuanya dari tengkuknya. Apa yang terjadi? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kata Rasul, sehingga dia pun menjadi ceria hidupnya, penuh semangat hidupnya, tidak kalut hidupnya, tidak stres hidupnya, tidak banyak masalah hidupnya. Namun jika tidak demikian, maka dia akan memasuki waktu pagi dengan jiwa yang jelek, malas, dan akan banyak masalah hidupnya. Lihat bagaimana Nabi SAW sudah memberikan konsep kepada kita. Kalau jiwa kita ingin baik, hati kita ingin tenang, muka kita ingin ceria, masalah teruraikan pelan-pelan dan tidak ada problem dalam hidupnya, ikutilah mukjizat tidur ini. Tidur cepat, bangun juga cepat. Karena begini Bu, kenapa orang-orang yang kemudian bablas fajarnya, solat subuhnya, jangan lagi cerita tahajudnya, jangan lagi cerita baca Quran sepertiga malamnya, kenapa kemudian hidupnya rungsek tuh Bu? Ya karena ikatan setan belum terurai di tengkuknya. Ikatannya itu kalau tiap hari seperti itu, 3 ikatan, besoknya lagi 3 ikatan, besoknya lagi, nggak semerawut tuh ikatan itu. Cuman cara tarik benangnya tuh. Makanya jiwanya buruk, hidupnya rusak, banyak masalah gitu. Itulah yang menjadikan konsep tidur Nabi itu menjadi sebuah kesehatan, baik kesehatan rohani ataupun kesehatan jasmani. Dan itu kita bisa buktikan kualitas tidur awal. Pamannya habis Isya ibu tidur, kemudian bangun jam 2 atau jam 3. Dengan kualitas tidur ibu tidur jam 1 atau jam 2, walaupun bangunnya jam 11 siang Bu, itu beda kualitasnya. Tidur cepat, bangun cepat, itu rasanya enak ke badan. Walaupun ibu pamannya habiskan qiyamul lail, baca Quran, nanti pada subuh itu ya ada ngantuk-ngantuk sedikit, tapi ibu tidak akan lemas hidupnya, akan semangat. Tapi kalau tidur jam 1 bangun jam 11, bangun jam 11 siang itu bangun tuh masih lemes dia. Kenapa? Karena tengkuknya diikat setan tadi. Makanya konsep tidur dalam Islam itu penting dipelajari. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi SAW sampai-sampai mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la asya
wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Jika seseorang masuk rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika makan, maka syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat tidur malam ini di rumah ini dan tidak ada makan untuk kalian. Tapi jika seseorang masuk dan menyebut dan tidak menyebut nama Allah, maka setan akan berkata, kalian dapat tempat tidur di sini. Dan kalau dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada kawan-kawannya, selamat, kalian dapat penginapan dan dapat makan di tempat ini. Artinya setan itu mengincar rumah-rumah yang di situ tidak dibacakan nama-nama Allah. Saat masuk rumah tidak salam, tidak baca basmalah. Saat makan minum juga main makan, main minum, tidak makan, tidak baca basmalah. Maka setan akan mengincar tuh rumah-rumah yang kayak gitu. Maka setan akan menyeru kawan-kawannya, ini penghuninya tidak ada menyebut nama Allah. Berarti malam ini kita bisa nginap di sini. Malam ini kita bisa sarapan di sini. Ya, jadi rumah-rumah itu tiap malam diincar setan. Rumah siapapun. Kalau dia menyebut nama Allah, maka setan tidak akan masuk. Kalau tidak menyebut nama Allah, maka setan akan masuk. Artinya bahwa setan itu gentayangan tengah malam. Mereka cari tempat-tempat penginapan. Dari sini kata para ulama, kenapa Nabi SAW menganjurkan tidur di awal itu? Karena ada 3 waktu setan yang kita harus hindari. 3 waktu setan. Kapan 3 waktu setan itu? Pertama, menjelang maghrib. Nabi SAW sampai mengatakan, Idza kana junhul laili, jika malam datang menjelang, artinya ketika matahari mulai terbenam, Bu ya. Maksudnya waktu maghrib itu maksudnya. Fa inna syaitan yantashiru hina idzin. Ingat, syaitan itu kala itu sedang menyebar di mana-mana. Jadi waktu-waktu maghrib itu setan sedang kemana-mana, menyebar di mana-mana. Kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tursilu fawashiyakum wasibyanakum. Jangan lepas ternak-ternak hewan kalian dan anak-anak kalian. Jadi jangan sampai kemudian di waktu menjelang maghrib itu, kalau punya ternak tidak cepat dimasukkan ke kandang, kalau punya anak malah dibiarkan main-main di luar gitu ya. Cepat suruh pulang. Masuk langsung tutup jendela pintu, baca basmalah. Kenapa demikian? Karena fa inna syaitan tanba'itsu, karena setan ketika itu bertebaran di mana-mana, bisa ganggu anak kita, bisa ganggu masalahnya. Makanya kalau menjelang maghrib ini waktu setan nih, ibu langsung cari anaknya, anak-anak kecil terutama kan, suruh masuk. Tutup jendela, tutup pintu, baca basmalah. Nanti kalau seandainya sudah lewat maghrib, maka tidak mengapa yang menjelang isya, ya kan? Maka itu waktu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua adalah setelah isya. Setelah isya itu waktu setan. Sampai kapan? Sampai sepertiga malam akhir. Itu waktu setan. Setan sedang bermain-main tuh pada isya sampai sepertiga malam. Kenapa sampai sepertiga malam akhir? Karena di sepertiga malam akhir turun malaikat, Bu. Bahkan bukan hanya malaikat yang turun, Allah juga turun. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Allah itu turun di sepertiga malam akhir dan itu setiap malam. Kemudian Allah menawarkan kekuasaannya dan mengatakan, man yad'uni fa astajibala wa man yastaghfiruni fa aghfirala wa man yas'aluni fa utiya. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ampun ku ampuni, siapa yang minta ku beri permintaannya. Allah turun, bukan hanya para malaikat. Kalau seandainya para malaikat turun, bahkan Allah turun, setan pun tidak berani berkeliaran. Melihat malaikat saja setan lari. Ingat dalam perang Badar itu, ketika setan menjelma Suraqah ibn Malik. Ketika Jibril datang dengan 5.000 pasukan, Suraqah ibn Malik, jelmaan iblis ini tiba-tiba kabur dalam peperangan. Kata orang-orang musyrik Quraisy ini, Suraqah mau kemana? Bukankah kau janji akan bawa pasukan menolong kami? Kata Suraqah, oh tidak, saya ingin lari saja. Fa inni ara ma la tarawna. Aku lihat apa yang kau tidak lihat. Maksudnya malaikat lagi turun. Iblis saja ngacir. Jadi sepertiga malam itu setan mulai reda tuh. Tidak kemana-mana lagi karena mereka ketakutan melihat para malaikat. Tapi ba'da isya sampai sepertiga malam akhir, itu waktu di mana setan bermain-main.
Makanya oleh setan itu sengaja orang tidak bisa dibuat tidur. Dibuatnya oleh setan itu disuruh maksiat lah malam-malam itu. Ya, orang-orang yang kurang iman kadang-kadang diarahkan untuk berzina, untuk minum khamr, untuk ke diskotik, nonton bioskop, ataupun perkara-perkara mubah hilang, ngobrol sampai tengah malam pokoknya enggak jelas apa yang diobrolkan. Atau mungkin didorong disuruh tiap malam cari kuliner, Bu. Apalagi kuliner sekarang malam-malam yang banyak, Bu ya. Ini yang lagi viral, Ustaz. Tongkrongan tepi danau katanya. Bisalah kita ke sana gitu. Nanti besok browsing lagi. Ini ada lagi. Setiap malam dia dihabisi dengan kuliner. Pulang jam 1, tidur jam 2. Bangun pula zuhur. Wah, ini kan masalah, Bu. Ya. Jadi sengaja dipermainkan orang itu. Memang ada yang membolehkan para ulama itu bergadang setelah Isya itu, tetapi pada hal-hal yang bermanfaat. Seperti mamanya saya nukilkan ucapan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Apa kata Imam Nawawi? Wal makruhu minal hadis. Setelah beliau memberikan catatan hadis tentang larangan ngobrol pada Isya, apa kata Imam Nawawi? Wal makruhu minal hadisi ba'dal isya'i huwa ma kana fil umuri allati la maslahata fiha amma ma fihi maslahatun wa khairun fala karahata fihi wa dhalika kamudarasatil ilmi wa hikayatis salihin wa muhadathil dhaifi wal urushi litta'nisi wa muhadathatir rajuli ahli wa auladi limula tafatin wal hajati wa muhadatsatil musafirin. Apa kata Imam Nawawi? Para ulama berkata, makruh hukumnya berbincang-bincang setelah Isya apabila pada perkara-perkara yang tidak ada maslahatnya. Adapun apabila ada maslahatnya, maka baik kalau ada maslahatnya dan maslahatnya itu membawa kebaikan, maka tidak mengapa berbincang setelah Isya. Kemudian Imam Nawawi mencontohkan seperti mempelajari ilmu, menceritakan kisah-kisah orang soleh, berbincang-bincang dengan tamu, atau karena ada acara pernikahan itu kan temporeri, kadang sekali-kali saja, nggak mungkin ibu nikah terus kan, sekali aja nikah. Atau berbincang-bincang dan ramah tamah dengan istri dan anak-anak, atau dengan suami gitu ya. Atau perbincangan antar musafir. Jadi kalau memang ada maslahatnya, tidak ada masalah. Tapi kebanyakan hari ini yang begadang tengah malam itu tidak ada maslahatnya, Bu. Nonton bola, nobar gitu kan. Kadang-kadang kemudian ibu udah kenyang sebenarnya, masih juga ngajak, bang ayo kita sana nongkrong di warung kopi sana gitu. Tuh ada itu makanan enak di sana. Akhirnya habis gitu saja waktu mubazir. Kalau seandainya satu butir nasi, Bu, satu butir nasi yang kita buang saja akan ditanya di hadapan Allah tuh, akan dipertanggungjawabkan tuh. Makanan-makanan yang kita buang itu, maka yang lebih besar lagi yang akan dipertanggungjawabkan adalah soal waktu yang kita buang percuma. Itu kan membuang-buang waktu namanya. Baik membuang-buang waktu dengan memperbanyak tidur gitu ya, ataupun memperbanyak waktu sengaja tidak tidur-tidur, padahal waktunya tidur gitu ya. Ini semua akan ditanya. Makanya kenapa Al-Quran itu lebih banyak bersumpah dengan waktu, karena waktu itulah yang berjalan dengan kita dan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazalu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser anak Adam kecuali ditanya 4 perkara. Semua bicara waktu. Tentang umurnya kemana dia habiskan, masa mudanya kemana dia habiskan, ilmunya sudahkah ia amalkan, hartanya sudahkah ia sedekahkan, dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan. Semua bicara waktu. Umur waktu, masa muda waktu, nyari ilmu waktu, belanjakan harta juga waktu. Semua butuh waktu dan semua akan ditanya. Ya. Makanya kemudian di sini dibolehkan itu hanya dalam perkara-perkara yang ada maslahatnya saja. Seperti namanya thalabul ilmi, mungkin ada kajian pada Isya kan, umumnya kajian di Batam pada Isya ada masalah karena dalam rangka mencari ilmu. Atau mungkin ibu dongeng sama anak-anak ibu gitu ya. Mungkin dongeng sahabat Nabi, dongengin para ulama salaf, ya, sehingga kemudian dipahamkan kepada anak-anak sehingga yang harusnya tidur jam 9, bablas pula jam 11 karena asik bercerita. Nggak apa-apa karena ceritanya maslahat, ya cerita orang-orang saleh. Atau karena ada tamu, ya namanya tamu kan temporeri, bukan kan? Ada mungkin jarang-jarang keluarga dari kampung datang ke Batam, nggak enak gitu kalau kita tidur kita temani di ngobrol gitu ya. Nggak ada masalah, ya. Atau karena sebuah undangan pernikahan, atau yang menikah itu sendiri karena walimahnya sampai malam, ya gimana lagi, apalagi ibu bantu pula masak di situ.
ya, ataupun bersandau gurau, bercanda, beramah tamah dengan keluarga, itu pun sekali-kali, ya. Jangan terus setiap malam, jangan terbuang-buang waktu begitu saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif rahimahullahu taala kemudian menyebutkan beberapa adab tidur itu. Satu, tidak menunda waktu tidurnya. Sesudah sholat isya kecuali karena keperluan darurat. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mengulangi pelajaran ilmu, murojaah, atau berbincang-bincang dengan tamu atau bercengkrama dengan istri. Dan ini disebutkan, kata mu'alif rahimahullahu taala, Abu Barzah telah meriwayatkan bahwa Nabi SAW tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan ngobrol sesudahnya. Jadi Rasul tidak suka tidur sebelum isya, artinya tidur setelah maghrib itu Rasul tidak suka. Kalau ibu habis maghrib jangan tidur, Rasul tak suka. Atau kemudian bergadang ke tengah malam setelah isya. Ya. Alasan kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh berbincang-bincang setelah isya itu, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, was-samaru ba'daha qad yuaddi ila naumi anis subhi au an waqtihal mukhtar au an qiyamil laili wa kana Umar bin Al-Khattab yadribun nas ala dzalika wa yaqul asamaran awwalal laili wa nauman akhirahu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika memberikan catatan larangan ngobrol setelah isya, bergadang setelah isya bisa menyebabkan ketiduran. Dan itu bisa kita rasakan kan Bu ya. Kalau seandainya begadang tengah malam kemudian sampai jam 1 Bu, jangan lagi cerita adab-adab tidur. Nggak ada cerita tuh adab-adab tidur itu dilakukan. Karena kalau sudah begadang ngantuk Bu, itu orang langsung lesehan itu. Nengok bantal langsung tidur. Nggak ada cerita wudu, nggak ada cerita doa sebelum tidur, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada tuh. Hilang adab-adab tidurnya. Itu dia akibatkan begadang karena menyebabkan ketiduran. Bahkan ketiduran itu nantinya sehingga tidak sampai melaksanakan subuh alias bablas subuh, atau kesiangan ketika sholat subuh, harusnya subuh jam 5, subuh pula lah jam 7 gitu. Bahkan terlewat padanya sholat malam, sehingga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an memukul orang-orang yang bergadang ngobrol tengah malam itu sambil mengatakan, apakah mereka begadang di awal malam dan tidur di akhir malam? Ya, sampai Umar radhiyallahu an membuat aturan ya bahwa tidur cepat itulah tidur Nabi. Masyarul muslimat, itulah alasan kenapa Nabi melarang ngobrol kecuali ada maslahatnya, karena tadi yang dikhawatirkan kewajiban yang harusnya dilaksanakan ditinggalkan, hal-hal yang tidak berpahala pula dilakukan, bahkan yang berdosa pula dilakukan dia, naudzubillah. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, berusaha untuk tidak tidur sebelum berwudu. Terlebih dahulu Nabi SAW sudah memberikan aturan dengan sabdanya dari kepada Bara ibn Azib radhiyallahu an, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati." Hei Bara, apabila engkau hendak tidur ke pembaringanmu, maka berwudulah terlebih dahulu sebagaimana wudumu untuk sholat. Kenapa? Kenapa kita disuruh berwudu? Sebagian ulama mengatakan begini, orang kalau ingin tahu seseorang itu mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, orang kalau ingin tahu seseorang itu mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu lihat pekerjaan sebelum tidurnya. Kalau pekerjaan sebelum tidurnya dia berwudu, dia berzikir, dia baca Quran, dia ibadah, dia witir, dan begitu seterusnya, sedekah, pokoknya ibadah-ibadah, maka kemudian dia tidur, kalau Allah takdirkan tidak bangun lagi alias meninggal, maka dipastikan dia husnul khotimah. Tapi kalau sebelum tidurnya aktivitasnya maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia berzina, dia minum khamr, dia hura-hura, dia membadirkan hartanya, dia main-main dengan tidak ada faedahnya, kemudian tidur tidak berzikir,
tidur tidak berwudu, main tidur, main lantak saja bahasa kitanya. Kemudian Allah takdirkan dia bangun atau tidak bangun lagi alias meninggal, dipastikan sul khotimah. Makanya bahaya tidur itu, karena tidur itu kan saudara kematian. Sebagaimana Rasul ditanya, Rasul apa di sorga itu ada tidur? Kata Rasul, ya tidak ada lah, karena tidur itu saudara kematian, sementara di sorga tidak ada kematian. Orang tidur itu tidak tahu apakah besok bangun lagi atau tidak bangun lagi, kan tidak tahu tuh. Makanya kemudian Rasul itu mengarahkan supaya kita berwudu sehingga kondisi kita suci. Dan kalau orang kemudian dia memulai aktivitas sebelum tidurnya berwudu dan aktivitas doa-doa yang diajarkan Rasul, maka saat dia tidur, tidurnya jadi ibadah. Lihat, seorang muslim saja tidurnya pun jadi ibadah. Bahkan kalau dia tidur, di samping kiri malaikat, di samping kanan dan kirinya ada malaikat. Jadi kalau kita berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kalau badan kita berguling ke sebelah kiri, maka malaikat di sebelah kiri mengatakan, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kan enak bu, tidur saja didoakan malaikat tuh. Tidur loh didoakan malaikat. Maknanya tidurnya seorang mukmin itu ibadah. Ya. Tapi banyak orang-orang tidur itu bukan malaikat di samping kiri kanan, yang ada setan yang ada di samping kiri kanan. Tidurlah, malam masih panjang. Dibuatlah mimpi macam-macam di situ. Nah ini kan tidak seperti itu seorang mukmin. Makanya setelat-telatnya bangun seorang mukmin itu kapan, Bu? Kapan seorang mukmin telat bangun? Di azan pertama, ya. Jadi setelah-telatnya bangun seorang mukmin itu di azan pertama. Azan itu kan ada dua azan subuh tuh, Bu. Ada azan pertama kalau di zaman Rasul, yang melantunkan azan pertama itu Bilal. Ya. Kemudian ada azan subuh alias azan kedua, dan yang melantunkan azan kedua itu Abdullah ibnu Ummi Maktub. Karena Rasul itu punya 4 muadzin. Satu di Mekah namanya Abi Mahdurah, muadzin Masjidil Haram. 2 di Kuba, di Masjid Kuba yang pertama kali dibangun Nabi, namanya Sa'ad Al-Qaradi Maula Ammar ibn Yasir. Dan yang ketiga dan yang keempat di Masjid Nabawi, pertama Bilal ibn Rabah, dan itu pemimpin para muadzin. Kemudian wakilnya Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang buta, sahabat yang buta, yang turun surah Abasa kepada Nabi SAW. Jadi kalau mendengar suara azan Bilal berarti azan pertama. Kalau mendengar suara azannya Abdullah ibn Ummi Maktum berarti azan subuh. Apa fungsinya azan pertama untuk azan kedua? Fungsinya untuk membangunkan yang tidur siap-siap sholat subuh. Karena jarak dari azan pertama ke kedua itu tidak lama. Kata Nabi SAW, qadra khamsina ayat, seperti orang membaca 50 ayat Quran. Anggaplah 20 menit lah kan sebelum subuh, itulah bangun. Itu setelah telatnya bangun tuh. Di azan pertama 20 menit sebelum azan kedua. Harusnya seperti itu aturannya. Supaya jangan sampai kemudian telat subuhnya. Sebab ke 20 menit sebelum subuh kan adalah aktivitas, bisa mandi dulu kalau yang mandi, ya bisa menghilangkan ngantuk dulu kalau masih landing pesawat kepalanya kan gitu ya. Bisa dulu istirahat dulu, atau bisa witir dulu, atau bisa membaca Quran walaupun seayat 2 ayat dulu, kan ada muqaddimahnya tuh. Sehingga ketika masuk subuh itu sudah enggak ngantuk. Nah itulah kenapa aturan itu seketat itu dalam Islam. Kapan bangun, kapan tidur gitu ya. Karena memang ada mukjizat besar di situ. Ada keajaiban tidur itu. Itu kalau yang ikut aturan. Dan ibu bisa tanyalah ke dokter mana saja, ke kesehatan mana saja, kualitas tidur orang yang tidur di awal waktu dengan orang yang tidur di akhir waktu. Beda jauh kualitasnya, Bu. Baik dari kesehatan, baik dari segi kesemangatan, jauh. Ya, karena memang di dalam tidur itu kalau mengikuti tidur Nabi ada mukjizat. Kemudian yang ketiga, hendaknya tidur tidak dimulai dengan miring. Hendaknya tidur dimulai, hendaknya tidur dimulai dengan miring ke lambung, ke sebelah kanan. Kenapa? Kenapa mesti tidur ke arah lambung sebelah kanan? Karena biasanya orang yang tidur, dan ibu bisa praktekkan lah ya, miring ke sebelah kanan, ke lambung kanan itu biasanya nggak nyenyak, Bu. Itu kalau mendengar suara-suara terkejut itu biasa bangun. Beda kalau tidur terlentang, ya itu lama bangunnya. Tapi kalau miring ke kanan, ke lambung kanan,
itu cepat bangun. Karena begini Bu, Nabi SAW tidur berapa waktu? Berapa kali? Tidur Nabi loh Bu, itu berapa kali? Tidur Nabi itu 3 kali Bu. Tidur Nabi itu 3 kali. Kalau kita berapa kali Bu? Kalau kita bukan tidurnya 3 kali, makan yang kita 3 kali itu ya. Rasul itu tidur setelah Isya, kemudian bangun separuh malam, atau ditambah 2/3 tidur, kemudian 1/3 malam dia bangun. Ini waktu pertama Rasul tidur, dan ini tidur terpanjang Nabi. Jadi tidur terpanjang Nabi itu dimulai dari ba'da Isya. Nanti tengah malam dia bangun, atau 2/3 malam dia tidur, 1/3 malamnya dia bangun. Itu pokok tidurnya Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi itu tidur nanti setelah melaksanakan qiyamul lail. Nabi itu kalau melaksanakan qiyamul lail kan panjang Bu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan kau tanya berdirinya, indahnya, panjangnya, jangan kau tanya ruku sujudnya, ruku dan sujudnya, rukunya sama dengan berdirinya, sujudnya sama dengan rukunya. Panjang Rasul itu. Kadang-kadang mengulang-ulang ayat Al-Quran sambil menangis. Ya. Lah nanti kalau sudah dekat-dekat subuh Bu ya, setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah fajar, itu kan ada waktulah kira-kira 10 menit sebelum subuh ya kan, maka Rasul tidur lagi itu. Jadi sebelum subuh Rasul tidur lagi, tapi bukan tidur betulan, tidak, tidur miring ke sebelah lambung kanan, kemudian telapak tangan dijadikan bantal. Nah, itu waktu tidur kedua tuh menjelang mendekati subuh. Ya, namanya tidur ittija namanya. Ustaz, kalau saya tidur nih 10 menit sebelum subuh, bablas lah tuh tidur saya katanya. Subuh saya bisa hilang lah. Iya, kalau tidurnya model ibu-ibu pakai bantal, pakai kasur, ya bangun jam 7 Bu ya. Nah, kalau ingin tidur menjelang subuh itu 10 menit sebelum subuh, itu bukan tidur, itu maksudnya sleep chicken maksudnya Bu. Maksudnya ya tidur ayam supaya meluruskan pinggang karena keletihan habis qiyamul lail, maka dibaringkan ke lambung kanan hanya sekedar untuk merebahkan saja, itu maksudnya. Tapi kalau seandainya pun tertidur, insya Allah kalau seandainya posisi tidurnya seperti itu nggak akan nyenyak Bu, pasti dengar azan bangun tuh. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, waktu tidurnya Nabi itu adalah tidur kailulah. Tidur kailulah itu ada yang mengatakan setelah zuhur, ada yang mengatakan sebelum zuhur. Itu khilaf ulama. Ya, tapi intinya tidur siang lah. Walaupun saya sendiri cenderung kepada pendapat sebelum zuhur, kira-kira 1 jam sebelum zuhur. Tapi kalau setelah zuhur pun ada masalah. Intinya kailulah itu tidur siang. Kenapa? Karena kailulah itu dalam rangka menyelisihi setan. Tadi kan saya ulang, waktu setan ada 3 kan Bu. Setelah Isya, sebelum maghrib sampai terbenam matahari, setelah Isya sampai 1/3 malam, dan ini yang ketiga, siang. Ya, siang itu tempat setan bermain-main, karena setan gak tidur siang tuh, sengaja orang itu dibuat jangan tidur. Karena fungsi kailulah itu, maksudnya tidur siang itu supaya kita bisa bangun malam. Dan kailulah itu tidak usah lama-lama. Ya bisa 15 menit, bisa 20 menit, bisa setengah jam lah gitu. Itu juga hanya rebahan-rebahan saja. Kalau di kantor ya cukup kita sandarkan di kursi, ataupun mungkin direbahkan di meja. Kalau dia supir, taksi, angkot atau apa, ya tinggal direbahkan saja di kursi mobil gitu. Hanya sekedar untuk menghilangkan keletihan kerja 1 hari, supaya urat-urat ini tidak tegang. Dan itu sudah diteliti oleh Barat. Orang yang membiasakan tidur walaupun sedikit di siang hari, itu bisa menyehatkan jantung dan tidak akan terkena penyakit stroke. Tapi walaupun seandainya Barat tidak menelitilah soal kenapa Islam itu menganjurkan tidur siang walaupun sedikit, walaupun tidak tidur betulan, hanya rebah-rebahan, dan itu kesehatannya luar biasa, dan itu bagian mukjizat kan, anggaplah Barat tidak meneliti. Tetap kita yakini bahwa dalam perbuatan Nabi itu ada maslahat kebaikan, dan pasti ada pahala di dalam. Bukan hanya pahala, ada kesehatan, ada kebaikan, ada maslahat. Dan tidak mungkin Rasul melakukan sesuatu yang sia-sia kan begitu. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata muallif, yang keempat, jangan tidur dengan badan telungkup, karena itu tidurnya penduduk neraka atau tidur yang tidak disukai Allah. Jadi ibu telungkup, maksudnya tidur di atas perut, itu namanya perutnya direbahkan, ditelungkupkan, enggak boleh. Ya, itu tidurnya penduduk neraka seperti itu. Makanya Rasul mengatakan innaha dij'atu ahlin nar. Tidur yang seperti itu
adalah berbaringnya penduduk neraka. Dalam riwayat innaha dij'atun la yuhibbuhallah. Itu tidur yang Allah tidak suka di situ. Ya, Ibu ya. Kecuali ibu lagi diurut, ya enggak mungkinlah telentang. Kan diurut punggungnya kan Bu ya. Nah, ibu lagi kerokan, ya terpaksalah ibu telungkup. Tapi habis diurut kerokan, jangan kemudian tidur. Jadi kalau suami lagi diurut sama ibu lagi dikerok, kemudian dia kan telungkup tuh Bu. Tiba-tiba habis diurut kok ngorok, bangunkan. Jangan dibiarkan, bangunkan bang. Jangan tidur kayak gitu. Itu tidurnya posisi penuh neraka tuh. Nah, takut-takuti gitu. Ya, jadi surut telentang ataupun ke lambung sebelah kanan. Taib. Kemudian yang nomor 5, hendaklah mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan. Salah satunya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun yang dinasihatkan Rasul kepada Ali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 43 kali dan baca tasbih 33 kali. Jadi semua 100. Tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 34. Jadi 100. Kemudian yang berikutnya juga ini doa yang sangat bagus sekali. Kalau bisa ibu hafalah. Yang ini nih, ya. Di mana Nabi SAW mengajarkan bismikallahumma wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu Allahumma in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi salihin min ibadika. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika astaghfiruka wa atubu ilaika. Amantu bi kitabika alladhi anzal wa bi nabiyyika alladhi arsal faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta rabbi kini adzabaka yauma tab'atsu ibadah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku letakkan sisi kanan tubuhku ini kepada, dan dengan menyebutmu ya Allah pula aku mengangkatnya. Ya Allah, jika engkau mengambil jiwaku setelah tidur ini, maka ampuni dosaku. Jika engkau melepaskan, maka peliharalah ia sebagaimana pemeliharaanmu kepada hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan jiwaku kepadamu dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu. Aku memohon ampunan, bertobat kepadamu. Aku beriman dengan Quran yang kau turunkan, dengan Rasul yang kau utus. Maka ampunilah bagiku dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terang. Dosa-dosaku yang engkau lebih mengetahui isinya daripada diriku. Engkaulah yang maha mendahulukan dan engkau pula yang maha mengakhirkan. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Ya Rabbku, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kenapa saya anjurkan doa ini, Bu? Karena dalam riwayat yang lain, Bu, Nabi SAW mengatakan, "Idza asbahta ala khairin wa idza mitta ala fitrah." Kalau setelah ibu baca doa ini, kemudian Allah masih menghidupkan kita di pagi hari, maka kita akan dihidupkan dalam kondisi Allah berkahi dengan kebaikan. Tapi kalau Allah takdirkan kita mati, maka kita akan diwafatkan di atas fitrah, di atas tauhid, husnul khotimah. Itu maksud. Jadi kenapa kemudian dianjurkan luar biasa? Karena doa ini ya menjadikan kita selamat saat tidur dan menjadikan nilai tidur kita ini ibadah. Kemudian jika terbangun di tengah malam, hendaklah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahi summa qala Allahumma ighfirli. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya lah segala kerajaan, segala puji baginya. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah maha besar dan tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah.
kemudian dia mengucapkan, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Intinya bahwa perbanyak zikir. Intinya perbanyak zikir sebelum tidur. Ya, kalaupun tidak hafal yang panjang-panjang, yang paling masyhur sajalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Minimalnya inilah. Ya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah kematian. Minimalnya bismikallahumma amutu wa ahya. Ini doa setelah bangun tidur ya. Jadi minimalnya kalau memang ibu tidak hafal yang panjang-panjang ya bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Rabb, aku mati dan aku hidup. Kemudian bangun tidur juga membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, dalam bentuk kita masih dihidupkan. Karena betapa banyak orang yang tidur tidak hidup lagi, maka syukuri kita masih dibangkitkan kembali, masih hidup dan tidak mati dengan menyebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan, maksudnya menidurkan, dan hanya kepada Allah lah kami akan dikumpulkan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Adapun secara khusus ya, adab-adab tidur memang di sini singkat ya mu'alif ya. Tapi kita coba baca saja secara singkat. Yang pertama, tafakur. Malam ini tempat tafakur, memikirkan kuasa-kuasa Allah, bagaimana Allah munculkan bintang-bintang, bagaimana ada bulan, bagaimana langit digelapkan dan begitu seterusnya. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali Allah yang melakukannya. Di situ tafakur dengan kekuasaan, supaya kita makin dalam keimanan kita kepada Allah. Kemudian juga kalau malam sebelum tidur matikan lampu, tutup pintu, tutup jendela, tutup mungkin kuali-kuali yang masih tersisa ada makan, atau ada makanan di meja, tutup, entah pakai apalah tutupnya. Jangan lupa baca basmalah, karena sesuatu yang kita tutup dan kita baca basmalah, setan tidak mungkin mampu membukanya. Kemudian juga tadi saya jelaskan disunahkan berwudu, kemudian mengebut tempat tidur dan membaca basmalah. Jadi ibu sebelum tidur, kan sekarang ada pengebut tidur itu pakai apa tuh Bu? Pakai sapu lidi ya Bu ya? Atau kalau tidak ada sapu lidi pakai sarung atau pakai kain, lah dikebut dan baca basmalah. Ya, itu juga termasuk adab tidur, supaya dikhawatirkan entah ada binatang-binatang kecil, ibu tidur tidak tahu kan, kemudian masuk ke dalam baju, masuk ke telinga, masuk ke hidung dan begitu seterusnya, maka itu fungsinya. Ya. Kemudian juga tadi sudah jelaskan tidur ke lambung kanan. Kemudian juga membaca ayat kursi. Ini penting ayat kursi, karena yang menyarankan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur itu justru setan. Setan menyarankan Abu Hurairah, Abu Hurairah, kalau engkau ingin selamat dari gangguan setan, baca ayat kursi sebelum tidur katanya. Ini yang ngomong ini setan. Kemudian disampaikan kepada Rasul, oleh Abu Hurairah, kata Rasul, shadaqaka wa huwa kadzub. Setan itu dalam bab ini benar, tapi dia itu pendusta, hati-hati gitu. Jadi baca ayat kursi sebelum tidur. Kemudian juga tadi jelaskan berwudu. Kemudian juga disunahkan seseorang kalau bermimpi buruk, seandainya ibu tidur mimpi buruk nih Bu ya. Satu Bu, langsung ta'awud. Kemudian yang kedua, meludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian yang ketiga, posisinya putar. Jangan di tempat itu lagi, nanti nyambung mimpinya. Jadi kok ada episode kedua jadinya. Jadi kalau bisa ganti posisi, entah kepalanya yang tadinya ke utara jadi ke selatan, atau yang tadinya dari timur ke barat. Pokoknya gantilah posisi, atau suaminya kalau yang punya suami, bang, abang tidur sini, saya di situ. Nah, pokoknya intinya ganti posisi. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan dipikir mimpi buruk, karena mimpi buruk tidak mungkin terjadi, itu gangguan setan. Ya, supaya jangan nanti kepikiran masuk lagi ke mimpi kan gitu. Jadi itu 4 perkara ya. Ta'awud, kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian ganti posisi, kemudian jangan dipikir, karena mimpi buruk tidak mungkin terjadi. Itu kalau mimpi ya, kemudian tidur lagi. Kemudian kalau seandainya terbangun juga, ibu sudah lama tidur kan, bangun sepertiga malam, kemudian ibu berzikir, kemudian wudu, kemudian sholat, kemudian ngantuk, ibu tidur lagi, insya Allah Bu, tidur yang kedua kali tidak akan diikat setan kepalanya. Jadi setan itu akan mengikat di permulaan tidur saja. Tapi kalau ibu bangun tengah malam kemudian berwudu atau baca Quran atau tahajud atau sholat 2 rakaat saja, kemudian ngantuk tidur lagi, itu tidak akan diikat lagi. Ya. Nah, kemudian juga secara umum ya,
Kalau seandainya seseorang kemudian tertidur, kemudian harusnya dia memang sudah niatkan bangun subuh, tapi Allah takdirkanlah tahu-tahu subuh lewat, padahal sudah benar dia tidurnya itu awal malam, entah karena lelah letih, kesiangan pula, dia tidak bangun jam 5 atau jam 4, bangun pula jam 7, artinya kan subuh sudah lewat tuh Bu ya. Maka tetap ketika bangun langsung sholat subuh. Karena di situ waktunya, walaupun sudah keluar waktu. Karena Rasul yang mengatakan barang siapa yang tertidur atau lupa dari sholat, maka sholatlah ketika terbangun atau ketika ingat. Inilah diantara adab-adab seputar tidur.